Ini sudah ke-record ya? Udah kelihatan ke-record ya? Iya, sudah Ustazah. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dan juga saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai, kita mungkin ini ya berdoa dulu supaya apa yang kita niatkan mendapat berkah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Pertama mungkin perkenalan singkat terlebih dahulu ya. Ya, nama saya Iza. Saya sekarang posisi di Jakarta. Saya seorang santri saya sekarang sedang nyantri di Darussunnah ya. Di pesantren Darussunnah. Saya satu pesantren sama Ustadz Yunal dulunya. Ustadz Yunal itu ya teman satu angkatan. Angkatan di pesantren. Kita lulus 2014. Alhamdulillah masih nyambung sampai sekarang karena Ustadz Yunal ini luar biasa gitu ya. Baik ibu-ibu, hari ini insya Allah saya aslinya Jawa Pak Bu ya, asli Jawa, cuman merantau karena kuliah di Jakarta. Oh gitu. Ya, kalau sekarang tinggalnya masih di Ciputat, Baik, mungkin cukup sekian ya perkenalannya. Kita langsung melanjutkan ke materi baca kitab. Hari ini insya Allah kita akan memasuki sesi pertama mengenal istilah kalimat isim fi'il ya. Ibu-ibu mungkin nggak apa-apa ya di-on-kan saja biar ada interaksi nanti ketika saya bertanya sehingga saya tahu gitu kemampuan sudah sampai mana yang sudah diketahui sehingga nanti saya bisa menambahkan atau bagaimana gitu. Oke ibu-ibu, bapak-bapak, pertama adalah berkaitan dengan kalam. Sebenarnya kalau sudah belajar kalimat pasti sudah belajar kalam ya. Kalam itu ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalam itu kita sebut sebagai kalimat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, itu sebutannya kalam. Kalau dalam bahasa Indonesia, misal saya membaca buku, itu kalimat. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, itu sebutannya kalam. Nah, jadi kalau kalam itu apa sih? Nah, kalam itu adalah ungkapan yang tersusun-susun dan berfaidah. Atau lafat atau kata gitu ya, yang tersusun dan berfaidah yang bisa memahamkan dan menggunakan bahasa Arab serta sebagian mengatakan bahwasannya harus diucapkan secara sengaja. Maksudnya bagaimana? Jadi ada unsur kalam di sini, unsur kalimat. Saya menyebutnya kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat, kalau dalam bahasa Arab sebetulnya kalam. Unsur kalam itu ada lafat atau ucapan gitu ya, atau susunan kata. Lafat itu susunan dari beberapa huruf. Jadi kalau misalnya Iza, nah Iza itu namanya lafat karena terdiri dari I, Z, Z, A. Langsung saja itu namanya huruf ya. Kalau dalam kita nyebutnya huruf I, huruf Z dan huruf A. Jadi kalau lafat itu susunan dari beberapa huruf hijaiyah. Itu namanya lafat. Lah murakkab dia tersusun-susun. Jadi dia tidak berdiri sendiri tapi dia tersusun-susun sehingga apa? Mufid, memahamkan. Kalau belum bisa memahamkan, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Jika saya pergi atau jika saya mengerti, nah ini belum bisa disebut sebagai kalam meskipun sudah tersusun dari beberapa kata. Misal kalau di dalam bahasa Arab itu contoh in ja'a zaidun. Jika Zaid datang. Lah kenapa kalau Zaid datang? Nah, makanya karena dia belum bisa memahamkan atau mufid,
gitu ya. Mufid itu berfaedah, membahamkan, maka dia tidak bisa disebut sebagai kalam. Bil wad'i. Wad'a itu apa? Nah, sebagai mengatakan bahwasannya yang namanya wad'a itu adalah bil qasdi, diucapkan secara sengaja. Makanya dikecualikan ketika seseorang itu ngelindur di dalam tidur. Tiba-tiba ngelindur ngomong sesuatu karena tidak diucapkan secara sengaja, maka tidak bisa disebut sebagai kalam atau kalimat. Nah, bagaimana mengatakan bahwasannya namanya bil lughah al-arabiyyah gitu. Ya harus menggunakan bahasa Arab. Nah, yang paling penting kita pahami, yang disebut sebagai kalam itu adalah kalimat di dalam bahasa Indonesia. Jadi dia tersusun dari beberapa kata dan dia bisa memahamkan kita. Yang pastinya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, ini yang perlu kita pahami ya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa kalam itu sebutan kalam kalau belajar nahwu berarti dia kalimat. Tapi kalau kalimat dia adalah kata. Gitu ya, lafat gitu ya. Nah, yang penting ini dua, kalam, kalimat itu kata. Oleh karena itu, materi hari ini itu ada materi mengenal macam kalimat atau kata, gitu ya. Kalimat tadi apa? Kalau dalam ilmu nahwu? Kata, ya. Lah kata di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu itu ada 3 macam. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fiil, ada yang namanya huruf. Ya. Nah, pokoknya ada 3 kata gitu aja. Isim, fiil, huruf. Apa itu isim? Isim benda. Itu adalah kata benda lah, ya. Atau kata yang menunjukkan arti benda atau yang dianggap benda gitu. Jadi, kalau misalnya ada kitabun, kitab, saya megang pulpen atau saya megang kertas. Kertas itu bahasa Arabnya kirtosun atau pulpen. Pulpen itu bahasa Arabnya kolamun. Maka dia termasuk jenis kata isim atau dalam bahasa Inggris itu kita sebutnya noun, kata benda, gitu ya. Nah, kata yang kedua atau kalimat ya. Kalimat yang kedua itu disebut sebagai fiil. Kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya adalah verb, yaitu kata kerja. Kata yang menunjukkan bentuk pekerjaan. Dan dia terikat oleh waktu. Kalau fi'il di dalam bahasa Arab, kata kerja, ya sama dalam bahasa Inggris juga ya, itu menunjukkan sesuatu pekerjaan yang dia terikat oleh waktu. Makanya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga sudah belajar fi'il ya. Ada berapa macam fi'il, Pak, Bu? Ada fi'il? Madi. Yang kedua, mudhore. Sama fi'il amr. Nah, fi'il madi itu fi'il apa? Lampau. Atau past tense gitu ya. Kalau fi'il mudhore itu apa? Sedang dan akan. Sedang dan akan dikerjakan. Kalau fi'il amr? Perintah. Wah, sudah pinter-pinter ini. Ya. Oke, sekarang ada huruf. Jadi huruf itu apa? Huruf itu pokoknya selain isim dan fiil. Nah, nanti kan ada tanda-tanda isim sama tanda-tanda fiil ya. Kalau tidak masuk di situ tanda isim ataupun tanda fiil, maka dia tidak disebut sebagai isim. Misal, oh dia nggak ada tanda isimnya sama sekali. Oh berarti sudah tercoreng nih dari nama isim. Oh dia nggak masuk tanda-tanda fiil ini nggak ada nih. Oh maka dia nanti tidak bisa kita sebut sebagai fiil. Artinya apa? Dia kita sebut sebagai huruf. Dan ini nanti macam-macam huruf itu banyak. Ada huruf jar, ada huruf athof, nah gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini mungkin juga sudah dipelajari ya. Bagaimana kita bisa mengetahui isim? Ini kita tahu dalam satu kalimat, misalnya ketika nanti kita latihan baca kitab, dalam satu kalimat kita menemukan beberapa macam kata misalnya ya. Bagaimana caranya? Maka kita bisa mengidentifikasi itu fiil, isim atau huruf. Kalau misalnya isim misalnya, kita tahu beberapa tanda isim. Pertama apa? Dia menerima tanwin misalnya, menerima i'rab jar. Jadi kalau dia dibaca jar,
tanda jar asli itu apa, Bu? Pak. Tanda jar Ya. itu apa? Kasroh. Kasroh. Tapi nanti macam-macam. Kalau sudah masuk misal jamak mudzakkar salim atau yang lainnya itu nanti sudah berubah, ada yang dengan ya gitu ya. Ada yang apa namanya? Ya menggunakan kasroh juga gitu. Oke. Kalau dia menerima i'rab jar, menerima i'rab jar itu karena bisa macam-macam ya. Karena memang sebelumnya itu ada huruf jar, karena dia sebagai mudhof ilaih. Sudah tahu mudhof ilaih ya? Sudah? Apa mudhof ilaih itu ya susunan dari dua kata atau lebih yang memang kita nggak Majemuk ya, Ustazah. ya. Kalau misal kenapa? Kata Pernah dengar? majemuk. Ya, mudhof ilaih itu susunan dari dua kata misal. Iya, kata majemuk. Misal maliki yaumiddin. Nah, maliki yaumiddin itu termasuk susunan dari mudhof gitu ya. Maliki yaumiddin karena di situ ada tiga kata. Maliki yaumiddin. Misalnya yaumiddin. Yaumuddin misalnya. Yaumuddin hari pembalasan. Ya, yaumun itu sebagai mudhofnya, ad-din itu sebagai mudhof ilaih. Ya, kata yang majemuk. Baju sutra, libasu haririn misalnya. Baju artinya apa? Baju itu terbuat dari sutra. Nah, kata yang dua double seperti ini itu kita sebut sebagai mudhof ilaih. Jadi haririn, kata yang kedua tadi itu disebut sebagai mudhof ilaih. Dia dibaca jar. Kenapa dia dibaca jar? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Kemudian selanjutnya suatu kata itu dibaca jar karena apa? Karena mengikuti kata yang dibaca jar. Nah, sebelumnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmani misalnya. Loh, kenapa ar-Rahmani dibaca ar-Rahmani? Nah, karena dia sifat. Dia mengikuti kata sebelumnya. Dia mensifati apa? Mensifati Allah. Allah itu dibaca apa di situ? Dibaca kasroh. Bismillahi. Allahnya dibaca kasroh. Ar-Rahmani, maka dia juga dibaca kasroh. Karena apa? Karena dia mengikuti kata sebelumnya. Yaitu kata Allah yang di situ dibaca jar. Ar-Rahimi juga merupakan sifat dari Allah. Makanya dia juga dibaca kasroh. Nah, penerima tanwin. Penerima tanwin misalnya kitabun, kolamun, terus apalagi babun. Nah, itu menerima tanwin. Menerima al, misalnya al-kitabu. Pokoknya ada kalau ada al, pasti dia isim. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Berarti alhamdu itu termasuk apa? Kata alhamdu. Isim. Isim. Kenapa dia disebut sebagai isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Karena menerima Menerima Al. ada al di situ. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Berarti kata al-alamin itu apa? Isim. Isim. Apa tanda isim yang masuk di situ? Menerima huruf al. Alif lam. Menerima. menerima al. Oke, misal Dzalikal kitabu la raiba fiih. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu itu berarti al-kitabu disebut sebagai Isim. 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 Karena Ada al. Ada Karena al. dia. Ada al sebelum kitabun. suara saya putus-putus nggak ini? Ya, Oh, putus-putus. Putus, Bu. Kadang putus-putus. Suaranya Kadang putus-putus. Enggak. suaranya nggak jelas saja. Kan bisa dipakai. Coba ya, coba saya ini kan. Sebentar videonya mungkin di cerita
Dari tadi. Iya, dari Masih kedengaran kok Ustazah? Kedengaran Kak Ustazah. Cuman kadang putus aja. Oke. Sekarang masih putus-putus? Tes? Tidak. Tidak. Lumayan. Oke. Videonya saya off-kan dulu ya. Biar membantu suaranya agar agak jelas. Oke, baik Ibu-ibu. Selanjutnya, di sini ada tanda yang lain misalnya. Dia terletak setelah kata panggilan. Ya. Kata panggilan kalau di dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai harfun nida. Makanya kita sering mendengar apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Atau ya ayyuhan nasu. Nah, an-nasu harfun nida itu ada ya ayyuha, ya ayyatuha. Itu ya. Nah, kalau ada kata yang terletak setelah harfun nida seperti itu, maka dia disebut sebagai isim. Oke. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sering dengar ya ayyatuhan nafsu. Berarti kata an nafsu itu merupakan contoh dari isim. Kenapa? Selain dia menerima al, dia juga terletak setelah harfun nida. Oke, selanjutnya di sini. Oke, tanda-tanda fi'il. Kok ini jadi gini ya? Bentar Ibu ya. Oke, kelihatan sekarang mengetahui fi'il? Belum muncul, Ibu. Belum Ustazah. Belum muncul Ustazah. Ah, sudah muncul. Sudah sekarang. Oh, sudah. muncul. Oke. Iya. Sekarang, tanda-tanda fi'il. Ya, apa saja? Oke, menerima qad. Ya. Qad itu ada makna yang litahqiq. Artinya dia menunjukkan sesuatu yang benar-benar telah terlaksana. Kalau sudah menerima qad seperti itu, misal qad jaa zaidun. Qad jaa zaidun. Qad telah benar-benar qad jaa telah benar-benar datang. Siapa yang datang? Zaidun, yaitu Zaid. Nah, qad yang seperti ini maka dia menunjukkan makna itahqiq, bahwasannya apa ini namanya? Dia menunjukkan sesuatu yang sudah nyata terjadi, telah benar-benar terjadi. Nah, yang kedua itu ada qad yang memang ditakrib, menunjukkan mana dekat. Contoh, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Kalau iqamah itu kan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus qad qomatis shalah. Padahal sholatnya belum dilakukan. Kenapa kok menggunakan fi'il madhi? Nah, ini faedahnya adalah litakrib, menunjukkan masa dekatnya sesuatu yang akan dikerjakan. Kalau udah iqamah, artinya orang itu akan segera berdiri untuk melaksanakan sholat. Makanya menggunakan qad di situ.
Nah, qad, ada kata qad, itu juga masuk pada fi'il mudhari'. Contoh fi'il mudhari' bagaimana? Misalnya ibu, bapak. Ada Anita, alif dan ya. Anita, ada Anita. Misal, menulis bahasa Arabnya apa menulis? Kataba. Kataba yaktubu. Yaktubu. Berarti kalau ada kode yaktubu. Yaktubu ini artinya apa? Terkadang. Jadi, taklil ya. Terkadang dia menulis. Kalau terkadang saya menulis, kode aktubu. Tuh. Nah, begitu. Terus, selain itu, tanda fi'il juga menerima sin atau saufa. Sin, misal, kalla saufa ta'lamu. Ada saufa di situ. Kalla saufa ta'lamun. Ada saufa, ada ta'lamun. Nah, kata ta'lamu. Fi'il. Kenapa dia disebut sebagai fi'il? Karena di depan kata ta'lamun itu ada saufa. Oke. Selanjutnya, misal, saya akan belajar pelajaran. Karena di depan aku itu ada sin, maka ata'allamu itu disebut sebagai fi'il. Karena ada tadi tak taknis. Nah, tak taknis ini tak yang berada di akhir fi'il biasanya. Nah, dia menunjukkan arti perempuan, arti mu'annas. Misal kataba. Kataba itu kan dia laki-laki telah menulis. Kalau perempuan yang menulis katabat, itu sudah jelas. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau huruf? Nah, di sini ada wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang disebut sebagai huruf, dia itu adalah kata yang tidak memiliki tanda-tanda isim ataupun fi'il. Dan huruf tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergandengan dengan yang lain. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya huruf harus bergandengan. Entah itu nanti dia bergandengan dengan fi'il atau dia bergandengan dengan isim. Misalnya di sini saya kasih contoh. Ada beberapa contoh huruf cer. Di sini ada beberapa contoh huruf cer, ada min, ada an. Jadi, kalau di dalam surah An-Nas itu, minal jinnati wan nas, gitu ya. Minal jinnati wan nas. Ada min di situ, mina. Ya, karena bersambung dengan kata setelahnya. Nah, min di situ termasuk huruf cer. Dia berdampak pada memajrurkan, menjerkan, ya, menjerkan kata setelahnya. Jadi kata yang terletak setelah in itu nanti dibaca jer. Di sini ada beberapa contoh huruf jer. Ada min, ada an, artinya dari, ada ila, ilal, madrasati.
ya, ke sekolah misalnya. Ada ala, ada fi, ada bi, ada ka, ada li. Ya, nanti di praktek mungkin bisa kita jelaskan ya. Nah, ibu-ibu sudah mendownload kitab yang saya kasihkan, yang dari Amsilati itu? Sudah. Kitab yang tadi sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang salah satu tanda isim itu adalah menerima huruf jar kan? Putus-putus ya. Emang nge-share kok susah ya? Oke, Ibu mungkin itu sedikit pemaparan dari saya, review dulu. Ini masih suara saya masih kurang jelas? Iya Bu, masih putus-putus Bu. Nge-freeze, suaranya nge-freeze. Sebentar. Separuh-separuh nih dapatnya. Ya ini. Oke. Sebentar. Makanannya tuh jangan sampai disebutin semua ya. Disebutin semua. Saya mungkin ini ya, mungkin salah satu orang jadi host ya. Sini aja. Sebentar. Enggak tidur dulu. Nah, nanti dia itu pas-pasnya bangun. Hah? Nanti kalau kamu mau ngecas. Baik, Ibu. Suara saya jelas tidak sekarang?
lumayan Masih putus-putus. ya sih, cuman kedengeran. Oke. Oke. Sekarang yang kelihatan Halaman terakhir dari PowerPoint, Bu. Oke. Nah, Bapak, Ibu, coba sekarang mungkin ini ya, mulai kita belajar praktek baca kitab satu persatu. Saya baca dulu pelan-pelan. Di sini ada kitab Fathul Qorib, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya bacakan pelan-pelan, Bu, ya, Pak. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Nah, ada kata wal kitabu di sini. Ada kata wal kitabu. Nah, Bapak, Ibu, coba dilihat kata wal kitabu. Al-kitabu ini ketika kita melihat tiga jenis kalimat di dalam bahasa Arab, al-kitabu termasuk isim atau termasuk fiil atau termasuk huruf. Isim. Isim. Kenapa dia disebut sebagai isim? menerima al. Ada alif lam. Karena dia menerima al. Menerima alif lam. Kemudian di situ ada setelah kata al-kitabu, ada kata lughatan. Lughatan. Ada tanwin. Setelah kata al-kitabu, di situ ada kata lughatan. Ya, lughatan di sini dia masuk ke dalam bagian isim, fi'il, Isim. atau huruf. Isim. Karena ada tanwin. Isim dan ada tanwin. Dia termasuk bagian dari isim. Iya, isim. Karena dia Ada menerima tanwin. Ada tanwin. Fathah Lughatan. terus setelah itu ada kata apa ini? Bapak, Ibu. Setelah kata lughatan, bagaimana kita membacanya? Masdarun, isim. Ada kata? Bagaimana ini kita membacanya? Masdarun. Masdarun. Lughatan masdarun. Ya. Wal kitabu adapun kitab kan secara bahasa itu adalah masdarun, merupakan masdar, ya. Masdar itu apa? Masdar itu biasanya kita mendapati dalam ilmu shoroh itu adalah kata ketiga setelah fi'il madhi, Fi'il mudhari. kemudian masdar, ya. Masdarun itu merupakan isim, fi'il apa huruf? Isim. Kenapa kata masdarun ini disebut sebagai isim? Tanwin menerima tanwin. Menerima tanwin. Baik. Terus di sini ada kata bimakna dhammi. Ada berapa kata ini bimakna dhammi? Ada bi huruf Ada jer. 3. Bi huruf jer. Makna domi mu idofah. Bi. Ini termasuk apa? Jer. Makna Majrur. dhammi. Isim. Berarti ketika ada huruf jer, kata ma Mudhof ilaih. itu apa? Mudhof ilaih. Dominya Majrur. majrur. Karena ada bi huruf jer. Ya. Terus selanjutnya ada Suaranya nggak ada nih.
Suaranya nggak ada ini. Bukan Ustazah, suaranya nggak ada Ustazah. Ustazah asal Gairu Wadil, Ustazah. Nggak ada Iya, suaranya. iya. Maafi. Nggak ada Ini ya. suaranya. Coba Bu ya. Nggak ada suara. Sebentar, saya bisa ini. Kok bisa biasanya lancar aja ini ya. Biasanya lanjut cerita. Lakot lail yumkin Ustazah. Iya, iya, iya. Ya, di situ gue tak pinjam ya. Aduh, sayang banget Iki. Fathul Qorib. Tes. Suaranya nggak ada. Tak bersuara. Sebentar Bu, ya mungkin saya ini apa namanya ganti laptop sebentar. Iya Ustazah. Ya. Oke. Coba. Balkis minta tolong Balkis. Ada di sini. Ini baru disini. Susah gitu. Ya. Tungguin ya. Bisa. Make host. Iya, make host. Yes. Oke, terus. Udah ini di live nggak apa-apa enggak? Live. Dari sini Mbak mau share screen. Terus filenya ada di HP? Ada misalnya ini ya. Di sini buka dulu buka file Mbak di HP. Buka filenya. Mbak buka lagi Zoom-nya. Zoom. Screen. Nah, Mbak mulai sekarang Mbak langsung izinkan. Oke. Kembali. Oke.
Mbak langsung ke ini. Yang mana? Langsung ke ini. Udah. Ini udah nyambung belum sih, Mbak? Zoom-nya? Udah, ini udah nyambung Zoom. Nah, tapi kok belum ini? Masih share screen. Ini stop share apa? Iya, ini masih. Coba Mbak ngomong, tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah kelihatan belum ini apa PowerPoint-nya? Coba Mbak buka PowerPoint, Mbak. Belum, Ustazah. Belum kelihatan, Bu. Buka. Tadi sudah Ustazah. Jadi, ini. Dibuka. Diperbesar. Sekarang sudah? Sudah. Ya, sudah. Oke, Ya, baik. Ustazah. Maaf ya, Pak. Ya, semoga besok tidak seperti ini. Biasanya saya juga ini lancar-lancar aja. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang. Pada slide yang saya ini sekarang ya. Di sini ada wal kitabu lughatan masdarun ya. Sekarang bima'na dhammi wal jam'i. Kata wal jam'i. Nah, wal jam'i ini bagaimana ini? Kata wal jam'i. Dia termasuk kalimat apa? Ketika melihat al-jam'i. Isim. Kenapa dia disebut sebagai kalimat isim? Menerima al. Menerima al dan juga menerima i'rab Jer. Oh, jar. Ya. Oke. Jadi dia dibaca jer. Nah, dibaca jer karena apa? Karena mengikuti kata sebelumnya, yaitu kata ad-dhammi ya. Jadi kitab, kata al-kitab secara bahasa itu merupakan masdar ya dari kata bayak tubuh kan? Yang memiliki arti dham. Apa itu ad-dham? Wal jam'i, artinya adalah al-jam'i, yaitu mengumpulkan. Kemudian, nah sekarang mungkin bisa saya minta ini ya, salah satu dari peserta, bapak-bapak atau yang ibu-ibu, siapa yang berkenan untuk membaca? Bu Umi Saadah. Setelahnya, setelah kata wal jam'i, di situ minta tolong dibaca Ibu Umi. Bagaimana? Ibu Umi siapa tadi? Ibu Umi Saadah? Sudah? Di situ ada wastilahan. Istilahan isim. Ya. Dibaca lengkap sampai koma, Bu. Wastilahan, terus bagaimana bacanya? Isim min ahkam. Ismun jinsin min ahkam. Minal. Kalau ada al seperti itu bacanya minal ya. Wastilahan ismun Ismun jinsin li jinsin. Jinsin minal ahkam. Minal ahkama apa minal ahkamu apa minal ahkami, Bu? Minal ahkama. Minal apa? Minal ahkama. Nah, tadi sebelum saya menjelaskan ini ada beberapa macam huruf jer, ya. Ayo. Antaranya min. Oke. Min. Min itu artinya dari. Jadi kalau ada kata min, maka setelah kata min itu kita baca jer. Tanda asli jer itu adalah kasroh, ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, kata wastilahan ismun li jinsin minal ahkama, minal ahkamu, minal ahkami, Bu Umi. Apa? Minal ahkami. Minal ahkami. Nah, berarti coba sekarang dijelaskan satu persatu. Wastilahan. Kata istilahan. Kata istilahan itu termasuk isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa dia disebut isim? Karena Tanwin.
karena menerima tanwin. Kemudian setelah wastilahan itu bagaimana bacanya? Ismun. Ismun. Nah, kata ismun itu termasuk isim fi'il apa huruf? Isim. Menerima tanwin. Oke. Terus setelah itu bagaimana bacanya? Lijinsen. Berarti kata lijinsen. Nah, li-nya itu termasuk apa, li? Huruf. Huruf apa namanya? Huruf jar. Oke. Huruf jar. Berarti jinsen kalau ada huruf jar, kata jinsen itu disebut sebagai apa? Isim majrur. Isim majrur. Majrur. Tanda jarnya pakai apa itu? Tanwin, kasrah tanwin. Tanda jarnya pakai tan kasroh ya. Kasroh yang baca tadi. Oke. Sekarang coba Ibu jelaskan, Ibu Umi Saada, minal ahkami, Bu. Minnya sebagai apa? Al ahkami sebagai apa? Bilang lagi Ustazah. Kenapa? Kenapa, Bu? Minal ahkami. Ya. Ini kata minal ahkami nih. Bagaimana kata minal ahkami ini? Min harfu jar. Min itu harfu jar, huruf jar. Berarti al ahkami disebut sebagai apa? Isim. Oke. Isim yang majrur. Tanda kenapa dia disebut sebagai isim? Apa tandanya di situ? Ada Amin, Ustazah. Ada al. Selain ada al, ada apa? Jar, huruf jar. Ada huruf jar. Jar. Oke, Bu, pelan-pelan ini ya. Jadi yang namanya Alkitab, penyebutan kitab secara bahasa itu merupakan memiliki arti al-dhamm wal jam'. Bimakna dhammi wal jam'i. Jadi dia memiliki arti mengumpulkan. Kenapa kok kitab itu disebut sebagai al-dhamm wal jam'? Karena dia mengumpulkan berbagai macam isi, berbagai macam bab gitu ya, berbagai macam pasal. Terkumpul menjadi satu yang kemudian disebut sebagai Alkitab. Terus secara istilah yang nama kitab itu adalah nama dari suatu nama yang dimiliki oleh jenis dari beberapa hukum. Jadi yang namanya kitab itu kan himpunan dari beberapa hukum. Jadi isinya materi-materi gitu ya. Materi-materi yang isinya nanti bisa berkaitan dengan hukum-hukum bersuci, kemudian ada hukum-hukum sholat, kemudian ada muamalah, ada puasa, ada zakat, dan lain sebagainya. Oke, sekarang selanjutnya bisa dibaca Bu Nur Taqwa Amin. Nah, Bu Nur Taqwa Amin. Kalimat setelahnya Bu Nur Taqwa Amin. Amal babu. Pas apa ini? Fasmun linauin. Terus? Tanda kelihatan. Terus? Goyang-goyang gambarnya. Dakhala tahta zalikal jins. Jinsa, jinsu, jinsi. Jinsi. Zalikal jinsi. Oke, sekarang coba dari amal babu. Di situ ada kata al-babu. Babu isim. Al-babu itu disebut sebagai kalimat isim. Kenapa al-babu disebut sebagai kalimat isim? Menerima al. Menerima al. Menerima al. Terus di situ ada fasmun, ada ismun di situ. Tadi sudah ismun ya. Setekan linau'in. Tadi Ibu bacanya linau'in. Kenapa dibaca linau'in, Bu? Majrur dari li. Majrur. Majrur dari li. Li itu artinya apa, Bu? Untuk.
Untuk nanti itu ada kaidah-kaidah huruf jar ya, ada maksud huruf jar itu apa gitu. Li itu nanti ada bermakna li ta'lil juga karena kepemilikan, milik. Nah, untuk ya gitu juga. Nah, nanti kalau mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang penting sekarang mengenal kalimat isim, kalimat fi'il dan huruf. Berarti li itu termasuk fi'il, isim, huruf. Kalau li-nya sendiri huruf. Kalau nau'innya dia termasuk apa? Isim. Kenapa kalau saya tanya, kenapa nau'in itu disebut sebagai isim? Menerima tanwin. Ya, menerima tanwin, kemudian Menerima tanwin. dapat jar. Oke, pintar Ibu. Sudah bisa ini ya. Oke, sekarang dakhola. Ada kata dakhola di situ. Fi'il. Nah, dakhola itu fi'il. Termasuk fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya. Apa fi'il mudhari'nya dari dakhola, Bu? Yadkhulu. Yadkhulu. Wah, udah pinter ini ya. Oke. Selanjutnya tahta dzalikal jinsi. Nah, itu ada dzalikal jinsi. Dzalika itu termasuk apa? Dzalika. Isyarah. Isyarah. Ya. Berarti al jinsi termasuk apa? Isim. Udah mulai dari Isya, ya. Oke. Al jinsi berarti isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Menerima al. Kenapa dia disebut sebagai isim? Dari mana? Nah, jadi maksudnya apa sih teks ini, Bu? Pak, Bu ya. Jadi yang disebut sebagai kitab, ya tadi saya sebutkan bahwasannya kitab itu maknanya luas. Kalau kita pegang kitab Fathul Qorib, dia himpunan dari beberapa bab yang isinya bermacam-macam ya. Ada kitabut Thaharah, itu di dalamnya ada kitabus shalah dan macam-macam kitabuz zakah gitu. Nah, yang disebut sebagai bab, apa itu bab? Fasmun nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Yang disebut bab adalah nama dari nau' atau macam yang ini ya, sub dari kata kitab itu sendiri. Jadi di kitab itu merupakan sesuatu yang sangat besar ya. Nanti di bawahnya itu ada bermacam-macam. Ada bab, kemudian ada fasal. Makanya kita nanti akan mendapati faslun fisiwaki misalnya seperti itu. Nah, sekarang di sini ada kalimat selanjutnya. Siapa ini yang baca? Bu Zuheriyah. Nah, setelah ini bapak-bapak ya. Yang pertama ibu-ibu dulu. Bu Zuheriyah. Bu Zuheriyah, minta tolong dibaca itu. Yang mana tadi? Nah, setelah dzalikal jinsi. Wat taharatu bi fathi zai lugatan. Oh, itu. An-nazafati. Apa an-nadzafatu? Atau an-nadzafatu tatitu? Atau an-nadzafah? Nazafati. Kenapa dibaca an-nadzafati? Mudafun ilaih. Mudhaf dari mana, Ibu? Lugah. Dari ilaih. Nah, jadi gini. Ini ya, wat toharotu, adapun toharoh. Ini kan saya ngambil kutipan dari kitab Fathul Qorib bab toharoh ya. Wat toharotu, adapun toharoh. Bifathit to'i ya, bukan to'i. Bifathit to'i, yang di fathah to-nya, jadi bukan tuharoh, bukan toharoh. Bukan tuharoh, tapi toharoh. Karena to-nya dibaca fathah. Lughatan, secara bahasa. Adalah, nah, ketika ada adalah, maka dia sebagai apa? An-nazafatu. Nah, an-nadzafah tuh. Kenapa dia dibaca an-nadzafatu, Bu? Khobar. Sebagai khobar. Khobar dari mana?
At-toharah. Jadi toharo. Sebagai khobar dari at-toharotu. Ya. Nah, sekarang berarti satu persatu. Wat-toharotu. Wawunya di situ sebagai fiil, isim atau huruf? Huruf. Huruf. Ya, kalau at-toharotu, at-toharotunya Isim. apa disebut sebagai isim? Isim, ada alif lam. Ada alif lam. Sekarang bi fathit ta'i. Bi huruf. Bi-nya huruf. Bi-nya huruf. Terus selanjutnya Bi fathi isim. fathnya isim. Kenapa dia disebut isim? Karena menerima huruf jar sebelumnya. At-ta'i. At-ta'i sendiri apa? Isim. Isim. Kenapa disebut sebagai isim? Ada al. Al, kemudian Karena menerima a. Oke, sekarang lughatan. Isim. Ya. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar naz'ul khafat ya. Iya. Jadi asalnya itu fil lughati. Jadi ada fil lughati, kemudian fi-nya dibuang menjadi lughatan. Istilahan asalnya fil istilahi. Dalam menurut istilah gitu ya, fil lughati secara bahasa, dalam bahasa artinya apa? An-nadhafatu. Nah, ini yang disebut sebagai wat-toharotu, termasuk jumlah apa ini? Wat-toharotu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu, termasuk jumlah apa? Ismiyah. Belajar jumlah ismiyah apa ya, Lia? jumlah ismiyah. Ismiyah. Ya. Nah, sekarang lanjut mungkin Bapak siapa? Bang Haji Edi. Bang Haji Edi. Ya. Silahkan. Bapak Edi. Wa amma syar'an fikihal tafsir kasiratun. Wa amma syar'an fafiha tafasiru katsiratun. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan kata perkatanya wa amma syar'an. Wa amma wawu huruf atop wa amma barang syar'an dalam munggu syar'a pikiran itu fikih ha ing syar'an tafsir mertelaaken kasiraton kang akeh. Maaf. Bapak mungkin pakai bahasa Indonesia saja ya. Iya. Karena sebagian ini sepertinya nggak bisa bahasa Jawa ini, Pak. Nah. Pintar, mantap, Jos. Ya kalau saya orang Jawa paham karena memang makna Jawa ya seperti itu gitu. Iya, Orang pintar, Bu, nggak ngerti. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Wawu huruf atop mabni alal fathah. Wawu huruf atop mabni alal fathah. Kita langsung fokus ke isimnya dulu Pak ya ini. Setelah itu ada syar'an. Syar'an isim. Ya. Karena ada an tanwin. Ya. Terus di situ ada apa lagi Pak? Ada kalafat. Kalau tafasir itu ini nanti selanjutnya aja. Katsiratun dulu. Katsiratun itu isim. Iya. Kenapa dia disebut isim, Pak? Ada tanwin mukabalah. Oke. Wah, ini udah bisa ini ya. Udah tahu macam-macam tanwin nih, berarti udah pinter. Mumtaz. Udah mumtaz ini. Oke, selanjutnya jadi wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Jadi toharoh gitu ya. Secara syara, tadi kan secara lughah. Kata toharoh secara bahasa itu memiliki arti an-nadhafah. An-nadhafah atau bersih. Bersih. Ya. Nah, kalau secara syara atau istilah bagaimana? Nah, fafiha maka arti secara syara itu memiliki tafsir yang banyak. Begitu banyak penafsiran berkaitan dengan toharos yang diartikan secara istilah.
Nah, oke. Terus selanjutnya di sini ada Bapak Roni Budianto. Bapak Roni Budianto. Pak, bisa dibaca setelahnya. Minha qauluhum. Bapak Roni? Pak Roni? Ada Bapak Roni Budianto? Atau siapa? Oke, mungkin yang lain. Pak Kusuma Danubrata. Pak Kusuma Danubrata, silakan Pak. Belum bisa. Pas. Oh, belum. Ya, ya baik. Ini pelan-pelan Pak, nggak apa-apa Pak. Setelah itu ada minha, pelan-pelan nggak apa-apa. Kecil saja tulisannya. Oh, kecil. Sudah kelihatan? Belum. Baris keberapa Ustazah? Baris kedua paling ujung, Pak. Setelah koma. Kathirah. Setelah kathirotun. Kasirotun minha. Ya, minha. Sebentar. Terus geser. Sekarang ini. Baris ketiga. Baris ketiga. Qaulahum. Nah. Qauluhum, Pak. Qauluhum. Qauluhum ala matas tabih. Matas tabahu. Tabahu. Mustabahu. Tabahu. As-sholat. As-sholatu. Ya. Yes, sholat. Ya. Coba diulang, Pak. In wudu wa ghusli wa tayammum. Minha qauluhum fa'ala fi'la ma lun, Pak. fi'lun ma tabahu bihi sholah Bi as-sholata as-sholati as-sholatu. as-sholatu. Ya. Minha, ya, jadi minha ini hanya kembali kepada, kan di sini sebelumnya ada kata tafasir kathiroh, ada banyak penafsiran, gitu ya. Minha, lah min itu kan huruf jar ya. Nah, min di sini artinya adalah sebagian dari penafsiran itu, gitu. Jadi sebagian dari penafsiran di situ tafasir, artinya banyak penafsiran. Nah, sebagian dari penafsiran itu adalah qauluhum, yaitu qaul atau pendapat yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai at-thaharah adalah pekerjaan yang karena pekerjaan tersebut itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini ada kata tustabahu. Nah, tustabahu ini termasuk apa ini? Itu majhul. Ya, majhul. Dia berarti termasuk isim, fi'il atau huruf, Pak? fi'il. Nah, fi'il. Fi'il apa itu namanya, Pak? Majhul pasif. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari apa? Termasuk mudhari apa? Apa madi? Mudhari tas. Ya. Dari kata istabaha yastabihu, ya, istaf'ala yastaf'ilu. Berarti sudah belajar wazan, Pak, ya? Ibu-ibu sudah. Oh, belum. Baru belajar, baru masuk nih. Oh, baru masuk. Ya, baik. Jadi tustabahu di sini ini termasuk isim
yang mana dia termasuk isim yang mabni majhul atau kita sebut sebagai kalimat pasif yang diperbolehkan, tustabahu gitu ya. Diperbolehkan bihi karena sebab melakukan fiil tadi, pekerjaan itu, apa yang diperbolehkan adalah as-sholatu, sehingga sholat itu boleh kita kerjakan. Berarti kata as-sholatu itu sebagai apa, Pak? Dia termasuk kalimat apa? Perangan. Isim, fi'il atau huruf, Pak? Kata as-sholatu. Alif lam isim. Alif lam mim dari isim. Oke. Sekarang coba Pak lanjutannya ini. Ai. Aiman. Nah. Coba. Aiman. Min Pak. Aimin wadu'a. Ada min. Berarti terakhirnya dibaca apa? Min itu tadi huruf. Min itu huruf apa, Pak? Min wudu'in dan ghuslin. Min itu huruf jar ya, Pak? Wadu'i. Wudu'in. Ya, perlu dipahami gini. Kalau nggak ada al, berarti akhirnya tanwin. Ya. Kalau ada al, berarti minal wudu'i. Karena ini nggak ada al, berarti min wudu'in. Oke, silakan dilanjut, Pak. Diulang. Aimin wudu'in. Wagosil. Sama. Terakhirnya pasti apa itu? Terakhirnya pasti apa? Wagoslin. Waguslin, ya. Lin. Waguslin. Watayamum. Ya, tayamu apa? Man min mun. Watayamumin. Pintar. Oke, lanjut, Pak. Terus? Wa izalatu. Najisatu. Izalatu najasa. Najasatu. Izalatu najasa. Tin. Ayo Pak diulang. Aimin wudu'in. Watayammam. Ya, wa ghuslin. Terus? Watayammumin. Ya, terus? Najasatin. Wa izalatu naja. Satin. Pintar. Oke. Sekarang Pak. Maaf. Ada min wudu'in. Coba Pak. Wudu'in. Wudu'in ini disebut sebagai apa, Pak? Isim, fi'il apa huruf? Isim. Ya, isim. Kenapa disebut sebagai isim, Pak? Tanwin. Ya. Menerima tanwin dan juga kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Ya, mana huruf jarnya, Pak? Min. Mana huruf jarnya? Min. Apa artinya min? Dari. Oke, jadi maksudnya apa sih? Pekerjaan apa sih yang bisa kemudian itu seseorang itu bisa melaksanakan sholat? Itu maksudnya. Apa pekerjaannya? Termasuk di antara fi'il itu tadi adalah wudu'in. Jadi karena wudu, waguslin, dan juga mandi besar. Watayammumin, dan juga tayamum. Wa izalatu najasatin, dan juga menghilangkan najis. Jadi semua ini adalah fi'il atau macam-macam kegiatan yang mana dengan kegiatan itu seseorang bisa kemudian diperbolehkan melaksanakan sholat. Mungkin ada yang mau ini latihan lagi selain saya tunjuk ini.
ada Bapak Arribat Ibadur Rahman. Iya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Iya. Amat toharotu biddommi fasmun libaqiyatin alma'u. Nah, ada libaqiyatil. Oh, libaqiyatil ma'i. Nah, sekarang coba diulang, Pak. Ammat toharotu biddommi fasmun libaqiyatil ma'i. Ya, sebentar, saya ngecas. Sekarang ada kata at-toharotu di situ. At-toharotu itu termasuk isim atau fiil atau huruf berarti? Isim. Isim. Kenapa kok disebut sebagai isim, Pak? Kemasukan al. Ya. Sekarang bidhammi. Coba Pak dijelaskan bidhammi itu bagaimana? Biddommi adalah isim karena kemasukan al dan menerima huruf jar. Mana huruf jarnya di situ, Pak? Bi. Bi. Artinya bi itu apa saja, Pak? Dengan ya, dengan. Terus? Sama apa ya? Di gitu. Sumpah. Ya. iya, Jadi sumpah. ada ya bi itu nanti ada kosam juga ya, demi, atau nanti juga ada sebab, karena, ya, sababiyah namanya. Oke, terus di situ tadi Bapak membaca libaqiyatil ma'i. Nah, coba Bapak jelaskan. Libaqiyatil ma'i. Mudhof ilaih bukan itu? Iya, Libaqiyatil ma'i. berarti li-nya itu apa, li? Li-nya harfun jar. Harfun jar. Kemudian baqiyatinya, baqiyatil ma'i itu berarti sebagai isim. Kalau ada huruf jar berarti ada yang majrur. Oh, majrur. Okay. Iya. Baqiyatil ma itu susunan apa tadi namanya? Ya, mudhaf ilaih atau susunan idhofah. Oke. Nah, berarti sekarang selanjutnya Pak dibaca walamma kanal ma'i alatan lit toharoti. Ma'u. Oh, walamma kanal ma'u alatan. Lit toharo. Yang mana? Terus? Lit toharoti. Lit toharoti. Roti. Lit toharoti. Jadi, oke, sekarang Pak coba. Kanal ma'u alatan lit toharoti. Sudah belajar kana, Pak? Belum. Baru soalnya. Belum? Ya. Belum. Oke, baik, langsung ke kata al-ma'u saja. Ya, al-ma'u isim. Al-ma'u itu termasuk apa berarti? Isim. Terus alatan. Bapak tadi baca isim. Alatan. Kenapa dia alatan disebut isim? Karena tanwin. Tanwin. Kalau al-ma'u kenapa disebut sebagai isim? Menerima al. Oke. Kalau lit toharoti termasuk isim, fi'il atau huruf? Fi'il gitu. Isim ya. Lit toharoti. Coba. Lit toharoti termasuk apa? Isim. Isim. Isim, kenapa dia disebut isim, Pak? Karena bisa menerima huruf jar sama al. Sama al. Ya seperti itu. Jadi yang namanya air itu merupakan alat untuk bersuci, gitu ya. Nah, karena ya, oke, lanjutannya sekarang. Mungkin yang lain
Yang ingin mencoba sebelum saya tunjuk Pak, Bu. Ada yang ingin mencoba? Bu Saya, Aan Bu. Mu'anah. Siapa? Siapa? Silahkan. Siapa? Rahmah. Oh, monggo. Silahkan dibaca. Ini masih kebanyakan tentang isim ya, Pak, di bab awal itu. Silahkan. Yang mana ya? Bu, monggo dibaca. Hilang. Ini. Baris keempat. Sudah kelihatan, Bu? Yang ini ya? Ya. Istatroda al-musannifu. Li anwa. Li anwail. Miyahi. Anwail. Li anwail apa? Li anwail miyahi. Oke, diulang. Ya, diulang, Bu. Istatroda al-musnafi Musannif itu ya pengarang kitab ini. Istadroda al-musannifu li anwa'il miyahi faqala. Oke, sekarang kata istatroda, Bu. Kata istatroda ini sebelum. Nah, kenapa disebut sebagai fi'il? Karena dari wazannya kayak fi'il. Iya, benar. Iya, benar, Bu, fi'il. Ya, karena nggak ada tanda isim atau tanda ini kan? Iya. Nggak ada tanda isim di situ. Dia mengikuti wazan apa? Berarti kan Ibu udah tahu ini. Wazannya apa ini? Istatroda itu. Iya, istaf'ala. Iya, istaf'ala. Selanjutnya ada kata al-musannifu. Isim. Al-musannifu. Oke, al-musannifu termasuk isim. Isim, ada al. Karena ada al. Terus setelah itu ada apa tadi bacanya bagaimana? Li anwa'il ya. Ya, li anwa'il. Li anwa'il apa? Isim berarti. Miyahi. Ya, berarti kata anwa'i itu termasuk apa? Isim juga. Oke, kenapa Isim kalau juga. ditanya? Kenapa itu? Harus yakin, Bu. Ada li-nya. Ada li. Oke, li itu termasuk apa, Bu? Li? Huruf jar. Oke, li itu termasuk huruf jar. Berarti anwa'il miyahi itu susunan apa itu, Bu? Anwa'il miyahi. Idhofah. Mudhaf ilaih. Oh, idhofah. Iya, idhofah. Mana yang mudhaf? Mana yang mudhaf ilaih? Anwa itu mudhaf, terus miyahi mudhaf ilaih. Oke. Mudhaf ilaih itu i'rabnya harus dibaca apa, Bu? Jar. Jar. Oke, di situ tanda jarnya pakai apa, Bu? Kasroh. Oke, silahkan, Bu. Coba dilanjut. Yang ada di dalam kurung ini. Al-miyahil lati. Nah, kalau kata pertama,
Ini kan istatrodda al-musannifu li anma'in miyahi, bahwasannya musannif itu menggolongkan beberapa macam air gitu ya. Dia mengelompokkan beberapa macam air. Faqala, seraya berkata, apa perkataan musannif? Nah, perkataan berarti sesuatu yang dikatakan itu kata pertama. Nah, kalau kata pertama, miyahul ya. Al-miyahu. Miyahul. Al-miyahul lati apa? Yajuzu. Ya. Al-miyahu allati yajuzu. Terus lanjut. Apa? Yashu. Yasihhu. Yasihhu. At-toha. Apa itu? At-tadhiru. At-tadhiru. Sab'a miyahi. Sab'u miyahi juga. Miyahin. Sab'u miyahin. Udah. Oke, diulang, Bu. Diulang dulu. Al-miyahu allati yajuzu. Ya, bagus. Yasihhu at-tadhiru. At-tadhiru biha sab'u miyahin. Oke. Nah, sekarang artinya itu al-miyahu beberapa macam air. Miyah itu jamak dari ma'un ya. Al-miyahu allati yajuzu ayyasihu, beberapa air yang boleh ya. Allati itu nanti nahwunya menyusul. Allati yang yajuzu yang boleh, ayyasihu artinya adalah yang sah, at-tadhiru apa yang sah, at-tadhiru yaitu bersuci, biha dengan beberapa air tersebut itu sab'u miyahin, ada 7 macam air. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik Ibu, sekarang coba dijelaskan kata per kata. Al-miyahu. Coba, berarti kata al-miyahu itu, miyahnya itu termasuk apa? Isim atau huruf? Isim. Kenapa kata al-miyahu disebut sebagai isim, Bu? Ada alnya. Ada alnya, baik, bagus. Oke, kemudian sudah belajar isim mausul belum? Belum. Oke, sekarang Sepertinya yajuzu. udah, tapi kayaknya nggak ikut. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ya. Sekarang ada yajuzu. Fi'il. Fi'il. Apa? Fi'il. Fi'il apa itu, Bu? Mudhari'. Iya, mudhari'. Mudhari'. Coba dilihat. Dia kalau termasuk fi'il mudhari' berarti berasal dari kata apa? Madinya bagaimana? Yajuzu. Jawaz. Apa itu? Jawaz. Ya, jawaza, ya. Tapi kemudian wawunya diganti alif itu. Berarti sudah belajar wazan ya? Wazannya apa kira-kira itu? Wazannya fa'ala. Ya juzu, berarti kira-kira mengikuti wazan apa? Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ailu, fa'ala yaf'ulu. Ya juzu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Oke. Jadi mutobakohnya dia sama dengan sona yasunu. Asalnya adalah kata jaza.
Ya, jaza itu asalnya apa? Jawaza. Ya, kalau dalam kaidah nanti kalau Ibu lanjut mungkin ada ya, lal itu ya kulibatil wawu alifan bitaharrukiha wa fitahi ma qablaha fasara jaza. Sona itu asalnya sowana. Ya, kalau ada wawu ya berharokat fathah itu dia berharokat bitaharu wa fitahi ma qablaha dan sebelumnya itu dibaca fathah yaitu so, maka diganti alif menjadi sona. Jadi ya juzi itu termasuk fi'il mudhari mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Asalnya bukan kok bukan yaf'ulu, kok bukan yaj'uzu. Ada huruf. Ya. Nah, apa? Nanti belajar ini ya, i'lal ya. Bukan yaj'uzu. Nah, itu ada nukilat harakatul wawi ila ma qablaha lidu'fiha tahammulil harakati wa quwwati harfis sahih 'alaiha fasara yajuzu. Jadi kalau ada huruf wawu yang dia itu berharokat gitu ya. Nah, dan sebelumnya itu ada sukun yaj'uzu gitu. Maka harokatnya wawu dipindah ke huruf setelah sebelumnya. Makanya kita tidak akan mendapati kola yaqulu, enggak akan. Tapi kola yaqulu. Kola yaqulu. Asalnya apa kata yaqulu? Yaqulu. Karena mengikuti wazan yaqulu. Itu ya, panjang. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sekarang tahu kalau kata ya juzu itu termasuk fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Mudhari. Fi'il mudhari. Jadi beberapa macam air yang boleh. Boleh itu maksudnya apa? Yasihu sekarang. Ibu, kata yasihu. Yasihu. Yang syah. Oke. Yasihu termasuk fi'il apa, Bu? Mudhari juga. Ya, Ibu bisa bilang itu mudhari karena apa di situ? Ada ya mudhari. Ya sehu. Ada iya-nya. Ada ya-nya. Oke, tanda fi'il mudhari apa, Bu? Anita. Anita. Nun. Oke. Anita. Ya, Anita atau Ana itu ya. Sekarang setelah kata yasihu apa bacanya Ibu itu? At-tathhir. At-tadhiru. At-tadhiru. Berarti kata at-tadhiru termasuk isim atau fi'il atau huruf, Bu? Isim. Isim. Apa tanda isimnya di situ? Menerima al. Menerima? Ya, menerima al. Al. Terus? Biha. Sudah belajar ini? Isim domir? Udah. Udah belajar isim domir belum? Sudah. Oke. Ha itu termasuk domir apa berarti? Muttasil. Apa, Bu? Domir apa? Muttasil. Muttasil. Apa itu, Bu, domir muttasil? Bersambung. Yang bersambung sama kata sebelumnya, bersama kata yang lain gitu ya. Dia menempel, nggak bisa berdiri sendiri. Oke, Bu. Ingat macam-macam domir apa saja, Bu? domir muttasil, munfasil. Nah, coba Ibu jelaskan. Apa itu domir munfasil, apa itu domir muttasil? Domir muttasil itu domir yang tergabung sama kata sebelumnya. Domir munfasil itu yang terpisah. Oke, Ibu. Yang bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri. Ibu bisa ini minta tolong sebutkan macam-macam domir munfasil. Domir muttasil ya. Munfasil. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, oke. Sekarang ganti ya, yang lain dulu. Mungkin dibaca siapa? Ibu Kurnia. Bapak, Bu.
Bapak. Oh, Bapak. Ya. Oh, maaf, Pak. Maaf, Pak. Silahkan. Bapak Kurnia. Yang mana Ya. tuh? Kurnia juga perempuan ada. Yang Setelah Ainazil ya. Saniahin. Ma'usama'i. Ya, ini. Ma'usama'i. Ai an-nazili minha wa huwal mataru. Wa Udah ma'ul sekarang. bahri. Wa ma'ul bahri. Udah, sudah cukup, Pak. Sekarang ma'us sama'i, Pak. Kata ma'u itu termasuk apa, Pak? Ma'u termasuk Ma'us isim. sama'i. Termasuk Ya. isim. As-sama'i. Kalau as-sama'i Isim juga. berarti ma'us sama'i itu susunan apa, Pak? Susunan mudhof ilaih. Oke, mudhof ilaih. Idhofah ya. Mana yang mudhof ilaih ini? Yang pertama ma'u mudhof, yang as-sama'i mudhof ilaih. Nah, sekarang di situ ada kata apa, Pak? Aina zili. Minha. Oh, minha. Minha dulu. Ya, minha. Minha, minnya huruf jar, haknya domir mutasil. Ya. Mungfasilnya ha itu apa, Pak? Domir mungfasil dari ha itu takdirnya apa? Takdirnya ke ke miyah. Bukan, maksudnya ha itu kan dia domir mutasil. Ya, domir mutasil. Mungfasilnya ha itu apa? Mutasil jar. Munfasilnya, Mungfasilnya ha. Kalau hu itu kan mungfasilnya huwa. Oh iya, hiya lah ini. Iya. Nah, sekarang di situ ada wahwa. Wahwa al-matoru. Berarti huwa sebagai apa, Pak? Huwa sebagai isim. Iya, oke. Ya, huwa sebagai isim. Isim apa namanya, Pak? Isim domir munfasil. Domir munfasil. Al-matoru dia kita sebut sebagai isim juga. Isim juga. Menerima apa dia disebut sebagai isim? Ya, pertama dia alif lam. Yang kedua dia khobar ya. Ya, khobar. Ya. Oke, baik. Sekarang ada yang mau ini ya. Pak Budi. Pak Budi masih ini? Pak Budi? Pak Budi. Oke. Pak Budi bisa dibaca dari awal, Pak Budi. Dari awal. Banyak sekali. Ya, nggak apa-apa. 2 baris. Namanya juga latihan baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Budi ada? Mana orangnya? Pak Budi? Atau siapa ini? Yang belum ini? Bapak Muhammad Syukur? Atau bagaimana? Pak Muhammad Syukur. Ada orangnya? Nggak ada. Di sini ada lagi Bapak Muhammad Taufik. Taufik Muhammad. Ada? Pak Muhammad Taufik? Pak Taufik Muhammad? Atau siapa ini yang mau baca dari awal ini 2 baris? Latihan. Gitu. 2 baris. Kang Ari. Bapak Kang Ari, Bapak Ari. Sudah mulai ini ya? mulai tidur. Ya,
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan dan baca kitab hari ini, latihan baca kitab hari ini. Afwan Ustazah ingin bertanya. Iya, silahkan Ibu. Belum terlalu ngerti Ustazah, tanda-tanda khobar itu apa Ustazah? Gimana? Bahwa itu tanda-tanda bahwa itu khobar. Tanda-tanda bahwa itu khobar seperti wahual matoru, kan matorunya khobar. Itu iya. gimana Ustazah? Oh iya. Perbedaan Khobar itu kan gini. Khobar itu kan min itu kan dari an itu juga dari perbedaan. ya. Jadi namanya khobar itu jawaban dari suatu kalimat Tapi pertama kok, itu, Bu. Jadi contoh misalnya Zaid atau misalnya Muhammad itu ganteng gitu. Ya. Jadi suatu kata itu kan butuh kabar, kepastian gitu ya, Bu ya. Wahua dia tidak bisa disebut sebagai kalimat berdiri sendiri. Gua itu tidak bisa disebut sebagai kalam. Lah, supaya hu ini bisa disebut sebagai kalam, maka dia butuh khobar. Jadi kalau ada mubtada, ada permulaan kalimat di awal yang berupa isim, makanya kalimat itu ada dua kan, ada kalimat ismiyah, ada jumlah yang ismiyah, ada jumlah yang fi'liyah. Nah, jumlah yang ismiyah, jumlah itu kan kalimat itu ya, dia susunan kata. Nah, dia itu harus ada yang namanya mubtada dan khobar. Huwa, ya, huwa itu isim domir. Isim domir itu tidak mungkin ketika dia di awal pertama berdiri sendiri plek nggak membutuhkan yang lain. Supaya ada jawabannya maka butuh khobar. Huwa misalnya Muhammadun, dia adalah Muhammad. Tandanya apa? Adalah, kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah. Nah, makanya di sini kata alkitabu, ya, alkitabu lughatan, kitab secara bahasa adalah itu khobar. Wal kitabu lughatan masdarun. Kitab secara bahasa adalah sebuah masdar. Nah, itu tandanya khobar itu seperti itu. Jadi di permulaan kalau ada isim maka dia disebut mubtada. Dan mubtada ini butuh yang namanya khobar. Mubtada itu permulaan, gitu ya, permulaan kalimat. Dan dia harus ada khobar. Tandanya apa? Dia dibaca rofa, tanda rofanya kalau kita awal gitu ya, tanda rofa itu kita menggunakan dhamma. Contoh lagi misalnya, nah di sini ada kalimat wat toharotu. Ya, ibu siapa ini tadi yang bertanya? Artiani saja. Nah, coba kata at-toharotu ini dibaca. Wat toharotu. Yang mana saja? Yang ini. Baris kedua. Wat toharotu. Bi fathil Koi. Bi fathil koi lughatan an-nadhafatu. Nah, coba ibu mbaknya diartikan. Wat toharotu adapun bersuci dengan di fathah, dengan membuka di fathah. Di fathah toknya itu bukan do ya, tok. Dengan di fathah toknya secara bahasa. Secara bahasa. Berarti at-toharo itu sebagai apa? At-toharo sebagai isim. Ya, dia isim di awal. Kalau ada isim di awal kalimat, itu disebut sebagai mubtada. Mubtada. Kalau ada mubtada, maka dia butuh apa? Khobar. Khobar.
Coba dicari khobarnya. Berarti dia jawaban dari mubtada. Oh iya, Ustazah. Mbak Afri ya? Iya, Nah, Ustazah. mana Ya. khobarnya? An-nadhafatu. Ya. An-nadhafatu. An-nadhafatu itu sebagai apa? Khobar. Tarkibnya sebagai khobar. Mana mubtada'nya? At-taharatu. Nah, ini namanya jumlah mu'taridah ya, antara mubtada dengan khobar tidak langsung ketemu, tapi dipisah oleh kalimat lain. Lawat taharatu bi fathi ta'i lughatan an-nadhafatu. Jadi begitu. Ada kalimat isim di awal, maka dia pasti butuh khobar. Khobar itu kepastian dari mubtada itu. Begitu. Oke. Tadi ini jumlah apa Ustazah? Afwan. Jumlah ismiyah. Oh, yang tadi. Ya, jumlah mu'taridah. Oh, ya. Syukran Ya. Ustazah. Jadi antara mubtada dengan khobar itu tidak langsung ketemu. Ya. Kalau kita contoh mubtada khobar yang simple itu kan misalnya Khalidun qaimun. Adapun Khalid itu qaimun adalah orang yang berdiri. Dia kan langsung tuh antara mubtada dan khobar langsung ketemu. Ya. Nah, kalau ini wat-thaharatu dijelaskan nih. Wat-thaharatu bi fathhi ta'i lughatan. Bi fathhi ta'i lughatan ini masih menjelaskan bi fathhi ta'i masih menjelaskan at-thaharah. Baru kemudian an-nadhafatu. Kok ama di situ juga. Selanjutnya, nah sekarang Mbak Afri minta tolong. Ya Ustazah. Dibaca al-miyahu. Ini supaya bisa menemukan mana khobar. Al-miyahu. Baris keempat, Mbak Afri. Sudah ketemu, Mbak Afri? Allati yajuzu. Itu saja. Ya. Al-miyahu allati yajuzu. Allati yajuzu. Terus? Ay yasihhu. Ay yasihhu. Maaf. Ay yasihhu. Terus? Yasihhu. At-tadhiru biha sab'u miyahin. At-tadhiru biha sab'u miyahin. Sab'u miyahin. Kamar. Kalimat awal, Mbak. Sepupu. Ya saja. Ma'us sama'i. Sebentar. Mbak Afri? Ustazah. Oh ya. Al-miyahu. Al-miyahu. Oke. Nah, Al-miyahu sebagai apa? Al-miyahu sebagai isim. Ya, isim dia berada di awal kan, Mbak? Iya, Ustazah, ada di awal. Nah, fakola. Jadi ada ucapan di sini. Al-miyahu sebagai isim. Kalau ada isim di awal kalimat, maka dia sebagai apa? Tarkibnya sebagai apa? Mubtada. Kalau ada mubtada, berarti butuh apa? Khobar. Khobar. Oke, sekarang coba dicari.
Kira-kira mana khobarnya al-miyahu? Slide-nya nggak kelihatan, Ustazah. Oke. Al-miyahu. Terus? Slide-nya nggak. Teksnya mana tuh? Allati. Slide-nya nggak kelihatan, Ustazah. Kenapa? Ada teksnya ustadahnya. Oh, Teksnya nggak ini. ada. Oh, teksnya nggak ada. Oh, maaf. Hilang. Maaf. Teksnya jadi foto. Sekarang. Oh iya, maaf. Oke. Nah, udah kelihatan? Udah, Ustazah. Oke, baik. Baik, Mbak. Silahkan. Al-miyahu, terus? Allati yajuzun ayya yasihu. Jadi khobarnya sab'umiyahin. Sab'umiyahin. Ya, begitu, Mbak. Jadinya al-miyahu adapun air, beberapa macam air, allati yang boleh digunakan untuk bersuci atau sah digunakan untuk bersuci itu adalah sab'u miyahin. Ada 7 macam. Oke. Sekarang mungkin ada pertanyaan lain? Saya Ustaz. Ya. Silahkan. Mau tanya Ustazah. Ya. Saya mau tanya yang pertama tentang perbedaan penggunaan an dengan min sama-sama huruf jar itu ya. Itu baik. Sering ada di teks ya. Kemudian yang kedua itu dari tadi wal kitabu lugotan ya. Itu berasal dari fi lugotin tadi kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Alasannya apa itu? Kok bisa begitu? Mohon penjelasannya. Kemudian yang terakhir ini amma itu loh Ustazah. Amma itu kok biasa digunakan di awal ya? Itu ammanya itu termasuk huruf apa itu? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Pertama itu an sama min. Ya. Oke, baik. Yang saya pahami an sama min sebenarnya kalau perbedaan mendasar saya belum pernah mendapati itu, Bu ya. Jadi ya kalau seringnya memang kita menggunakan min gitu. Kalau misalnya kita menggunakan dari itu min. Tetapi kalau min itu kan nanti artinya banyak ya. Jadi tergantung konteksnya untuk berbicara apa. Tapi kalau yang an itu memang misal anin naumi atau anin nadhafati. Jadi dia sepertinya lebih umum gitu kalau an itu. Terus yang kedua, kalau misal kita lughatan, ya lughatan kenapa kok dia dibaca lughatan? Jadi nanti kalau misal kita belajar nahwu itu ada namanya naz'ul khafat, Bu. Naz'ul khafat itu menghilangkan huruf jar. Jadi kalau kita sudah menghilangkan huruf jar, ya, maka dia nanti menjadi kita baca tanwin fathatain. Misalnya fil lughati atau fil istilahi atau fil kitabi misalnya bil kitabi. Lah kalau kita hilangkan huruf jarnya itu nanti berlaku bahwa dia harus dibaca fathatain. Makanya kemudian menjadi lughatan atau istilahan atau kitaban atau lahwan misalnya. Sujud sahwi, sujud sahwan misalnya sebagai lisahwi menjadi sahwan seperti itu. Kemudian amma ya. Lah amma ini termasuk apa? Amma ini adalah merupakan kata penghubung sebagaimana seperti syarat itu loh, Bu ya. Jadi kalau amma itu selalu bergandengan dengan fa. Kalau ada amma pasti fa. Amma misal di situ ada ammal babu fasmun gitu ya. Nah, dia selalu berada di awal kalimat yang kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu
kita artikan sebagai adapun, kita kalau mengartikan adapun yang bernama Mustafa, maka dia adalah gitu ya. Dia adalah apa? Lah, amma ini setelah amma dia pasti menjadi mubtada. Dan fa-nya setelah amma itu dia menjadi khobar. Gitu. Jadi dia merupakan sebagaimana istinafiyah gitu. Apa namanya? Permulaan kata. Ya, begitu Bu ya. Ya, untuk yang min samaan ini menjadi PR saya ya, karena saya selama ini juga pahamnya nggak apa sih namanya ya. Yang saya tahu ya artinya dari gitu. Tapi kalau min memang faedahnya banyak. Gitu. Baik, ya. begitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Bu, Ustazah saya, Ustazah. Iya, silahkan. Iya. Ini tadi yang kata wa izalatu, itu kedudukannya apa, Ustazah? Kenapa dibaca wa izalatu, kenapa dia marfu? Kenapa bukan wa izalati? Wow, ada kan wow atap dari wa yammimu. Waktu yamumi. Oke. Tadi bacanya wa izalatu ya? Iya, wa izalatu. Oh iya, oke. Sekarang gini. Ini kan di sini ada aimin wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin ya. Jadi dia diatofkan kepada itu dari ada min di awal itu kan. Oh ya, jadi wudu'in dibaca ma'to ya, apa namanya majrur, wa ghuslin juga diatofkan kepada wudu, wa tayammumin wa izalati najasatin. Iya. Jadi bukan wa izalatu ya, wa izalati najasatin. Iya. Terus Ibu yang ini kedudukan tadi kan dibilang al-miyahu itu mubtada, kemudian khabarnya adalah sab'u miyahi. Ya, sab'u miyahin. Ya, kedudukan allati ya juzu di situ kedudukannya sebagai apa? Bukan khabar juga ya. Oke. Jadi di sini kan al-miyahu allati itu kan isim mausul ya. Isim mausul itu apa sih isim mausul? Dia kata penghubung. Jadi dia itu seperti kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat yang majemuk begitu. Ani yang duduk di sebelah sana adalah seorang murid, atau Ani yang cantik itu adalah anakku. Jadi Ani yang cantik itu adalah sebagai penjelas. Oh ya, berarti kalimat. Penjelas dari kata almiyah. Lah penjelasnya menggunakan apa? Menggunakan penghubung yang kita sebut sebagai isim mausul. Ya, fungsinya isim mausul itu kan kata hubung untuk menjelaskan sebelumnya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina itu termasuk isim mausul untuk menjelaskan kalimat yang sebelumnya, misalnya gitu. Nah, kedudukannya sebagai apa? Ya penjelas sebagai almiyah. Lah kita menyebutnya allati itu sebagai isim mausul. Lah kemudian ya juzu berarti sebagai silah darinya al-lati dan seterusnya. Begitu Bu. Jadi ada kalimat majemuk di dalam susunan kata bahasa Arab. Baik. Baik, Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Boleh Ustazah nanya? Ya, silahkan. Kalau yang izalati tadi kan katanya diatofkan dengan tayamum ya. Tapi kalau kita lihat di maknanya, bisa nggak dia itu tetap kita baca rofa, wizalatun najasatin, dengan dia itu najasatin kalau. Ini tadi kan kasroh ya, itu kan diatofkan tuh. Cuma saya mau pakai analisa berbeda dengan marfukan, didomahkan dengan perkiraan atofnya ke fi'lu ma tustabahu bihi. Jadi kan minha qauluhum. Minha qauluhum. Di antaranya tuh perkataan yang pertama yang fi'lu ma tustabahu bihi sholatu haymin wudu'in wa guslin wa tayammumin itu adalah yang apa namanya? Tustabahu bihi sholah tuh ya. Ketiga tuh. Wudu, mandi, tayamum. Nah, izalatun najasatin saya atofkan ke fi'lu yang qauluhum itu. Oh iya. Ya cerdas loh ini ya. Jadi ini lebih masuk akal karena izalatun najasatin bukan tustabahu bihi sholah. Ini ya. Bukan.
Oh, baik, baik. Ya, ini masuk akal, sangat masuk akal sekali ini. Oke, baik. Bagaimana itu? Ya, saya kira ketika punya alasan seperti itu ya sah-sah saja gitu ya. Ya, berarti di sini aimin wudu'in wa ghuslin wa tayammumin itu termasuk tustabahu bihi as-shalah gitu ya. Terus yang wa izalatu itu diatofkannya jauh ya kepada fi'al. Betul. Iya. Oh ya. Ya, masukan yang sangat bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Ya, mungkin sudah dicukupkan sampai sini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah. Amin, amin. Ya, kita lanjutkan besok. Ini ya, Pak, koreksiannya untuk hari ini tadi mohon maaf karena ada konslet tadi di awal ya, karena sinyal sepertinya itu. Ya. Oke, semoga besok. Ya, besok tempat yang lebih nyaman mungkin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya, ada banyak kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Tapi semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa kemudian menambah wawasan dari Bapak Ibu. Oke, wallahu a'lam. Kita baca alhamdulillah dan juga Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah.